Shalom, perkenalkan nama saya Natalia Merleti, NIM 19021111792. Kali ini saya akan menyampaikan biografi singkat tentang tokoh entrepreneurship yang sukses dan yang gagal. Nah, kita perlu ketahui entrepreneurship merupakan kewirausahaan. Nah, dalam kita berwirausaha, otomatis kita akan mengalami dua hal antara sukses dan gagal. Nah, di sini saya mengambil tokoh yaitu Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti merupakan wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari tahun 1965, putri dari Haji Ahmad Karlan dan Haja Suwuh Lasminah, seorang peternak sukses di Pangandaran. Nah, keluarga Susi terbilang dari kasta atas Pangandaran. Nah, ini dilihat dari silsilah keturunannya. Dia adalah wanita yang lebih mencintai karir dibandingkan pendidikan. Semasa kecil, Susi sangat suka dengan pesawat terbang. Bahkan dia sering mengatakan bahwa dia akan memiliki pesawat terbang sendiri kelaknya nanti. Nah, semasa duduk di bangku sekolah dasar, Susi lebih banyak bermain, berlari, tegas tipe anak yaitu agresif, sampai kemudian melanjutkan ke bangku SMP dan memiliki ijazah SMA-nya dilanjutkan di SMAN Yogyakarta, tapi sampai kelas 2 saja, dan memilih keluar dan berbisnis ikan. Nah, bisnis ikan yang digelutinya berawal dari modal menjual perhiasan sebesar Rp750.000. Keberhasilan bisnis ikan yang kian berkembang pesat inilah akhirnya Susi bersentuhan dengan pesawat terbang. Saat bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut lobster, ikan, dan hasil laut lain kepada pembeli dalam keadaan masih segar. Karena untuk membawanya ke Jakarta melalui darat dan laut membutuhkan waktu relatif panjang, rentan membuat ikan membusuk atau tidak segar lagi. Kondisi inilah yang membuat wanita peraih penghargaan antara pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004 ini berinisiatif membeli Kresna Caravan seharga 20 miliar hasil pinjaman lunak bank. Nah, Susi Pujiastuti menerima banyak penghargaan, di antaranya pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004, dan juga Susi, siapa sangka Susi wanita yang hanya lulusan SMP ini dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet 2014 sampai 2019. Nah, banyak yang mengkritik meragukan kemampuan seorang Susi ini. Nah, bahkan karena alasan kalau si Susi adalah wanita perokok dan bertato. Tapi ada pula yang menunggu kiprah mantan pembisnis ikan ini mengajukan bangsa dari sektor kelautan dan perikanan. Demikian biografi singkat tokoh yang sukses dalam berwirausaha atau entrepreneurship. Sekarang saya akan menyampaikan yaitu tokoh yang gagal dalam entrepreneurship. Saya mengambil tokoh atas nama William Tanuwijaya. William Tanuwijaya dikenal sebagai CEO dan co-founders dari Tokopedia.com yang merupakan pemain utama e-commerce Indonesia dan salah satu unicorn Indonesia atau startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kesuksesan William Tanuwijaya tersebut tidaklah datang secara instan. William tidak berasal dari keluarga yang kaya. Dia berasal dari keluarga yang sederhana di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.
Kemudian dia merantau ke Jakarta untuk kuliah di Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Selama kuliah, tepatnya dari saat semester 2, William bekerja sebagai penjaga warnet untuk menambah uang saku dan mendapat akses internet gratis. Nah, dan dari sinilah William Tanuwijaya mengenal lebih dalam mengenai internet. Setelah lulus kuliah, William sempat bekerja di beberapa perusahaan software developer dan game developer di perusahaan jual beli online Cafe Gaul. Nah, William menjadi seorang karyawan swasta selama 10 tahun. Melihat adanya permasalahan di dunia jual beli online pada tahun 2007 yang syarat dengan penipuan, William merasa terdapat peluang untuk membangun situs jual beli yang aman terhadap penjual maupun pembeli. Akhirnya, William memutuskan untuk membuat dan mewujudkan idenya tersebut. Tetapi, jalannya William untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mulus. Dia tidak memiliki modal yang pertama, dan untuk mewujudkan idenya tersebut, dan dia menghabiskan 2 tahun untuk mencari modal. Nah, pada waktu itu juga dia menerima begitu banyak penolakan yang diragukan oleh calon investor. Pada waktu itu juga dia menerima begitu banyak penolakan dan diragukan oleh calon investor. Bahkan William dikatakan bermimpi terlalu tinggi dan disarankan untuk mengejar sesuatu yang lebih realistis, namun tekadnya yang terlalu tinggi dan disarankan untuk mengejar sesuatu yang terlalu tinggi sebagai disarankan untuk mengejar sesuatu yang lebih realistis, namun tekadnya yang tidak kuat tidak melihat hal tersebut sebagai kegagalan dan terus berkepanjangan. Pada akhirnya dia mendapatkan suntikan modal awal dari bos, tepatnya bekerja dan terus konsisten. Ke tahun 2017, Tokopedia telah menjadi perusahaan e-commerce yang dikenal secara luas dan menjadi perusahaan dengan nilai lebih dari USD 1 miliar setelah mendapatkan pendanaan sebesar 1,1 miliar dari Alibaba. Sekian dan terima kasih. Sekian dari penyampaian biografi singkat tentang tokoh entrepreneurship yang sukses dan gagal. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sekalian. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.